Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya berlomba membuat senjata nuklir. Ada perlombaan lain yang jauh lebih aneh, yaitu perlombaan untuk menguasai pikiran manusia. Beberapa dokumen yang akhirnya dibuka ke publik mengungkap sesuatu yang sulit dipercaya. Militer Amerika pernah mendanai sebuah proyek rahasia. Tujuannya bukan membuat senjata baru, bukan juga untuk membuat teknologi pengintai baru, melainkan mereka mencoba untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdengar seperti sebuah film fiksi ilmiah. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Seseorang bisa melihat tempat yang jauh tanpa pernah berada sekalipun di sana? atau bahkan ia mampu melihat sesuatu sebelum semua itu terjadi. Program ini dikenal dengan beberapa nama kode. Namun, dalam beberapa arsip lama, ia sering disebut sebagai Proyek Oracle. Pada awal tahun 1970-an, beberapa laporan intelijen membuat para pejabat Amerika khawatir. Mereka mendengar rumor bahwa Uni Soviet sedang melakukan penelitian tentang kemampuan psikis manusia. Ini bukan sekedar eksperimen kecil, melainkan sebuah program yang didanai negara. Dan jika rumor itu benar, hal ini membuat militer Amerika takut. Mereka takut tertinggal dalam bidang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karena jika seseorang benar-benar bisa melihat lokasi rahasia musuh, maka sistem pertahanan tradisional tidak lagi cukup. Dan untuk itulah, beberapa ilmuwan direkrut secara diam-diam. Mereka kemudian diberi satu tugas, yaitu untuk mengetahui apakah kemampuan seperti itu benar-benar ada. Eksperimen pertama terlihat sangat sederhana. Seorang peserta duduk di sebuah ruangan tertutup, tidak ada peta, tidak ada foto, dan tidak ada informasi apapun. Kemudian peneliti memberi selembar kertas kosong kepada peserta. Di dalam amplop terpisah terdapat koordinat geografis sebuah lokasi rahasia. Peserta hanya diberi satu instruksi, yaitu dengan menutup mata dan menggambarkan apapun yang muncul di pikirannya, baik itu bangunan, struktur, bentuk tanah, atau apa saja. Pada eksperimen ini memang sebagian besar percobaan tidak menghasilkan apa-apa. Namun, setelah beberapa kali percobaan, anehnya gambar yang dibuat peserta terlihat mirip dengan lokasi sebenarnya. Dalam kasus selanjutnya, seorang peserta menggambar struktur besar yang terlihat seperti derek raksasa. Beberapa minggu kemudian, foto satelit mengkonfirmasi bahwa di lokasi tersebut memang sedang dibangun fasilitas militer dengan kren yang besar. Hal itu tentu membuat para peneliti semakin penasaran. Namun, eksperimen berikutnya jauh lebih mengejutkan. Para peneliti mulai mencoba sesuatu yang lebih ekstrim. Alih-alih meminta peserta untuk melihat lokasi yang sudah ada, mereka memberikan target yang belum dipilih. Prosedurnya adalah peserta diminta untuk menggambarkan sebuah lokasi. Namun, lokasi tersebut baru akan dipilih secara acak beberapa jam kemudian. Ya, secara logika tidak mungkin seseorang akan menggambarkan sesuatu yang bahkan belum ditentukan. Namun dalam beberapa saat, gambar peserta memiliki kemiripan yang mencurigakan karena terlihat sangat mirip dengan lokasi yang akhirnya dipilih. Efeknya memang kecil dan tidak selalu terjadi. Namun, intensitasnya cukup sering. Hal ini akhirnya membuat para ahli dan peneliti bertanya-tanya, apakah pikiran manusia benar-benar terikat oleh waktu? Atau mungkin kesadaran memiliki cara tertentu untuk mengakses informasi yang belum terjadi?
Namun misteri terbesar muncul ketika program ini mulai digunakan dalam operasi nyata. Beberapa laporan yang kemudian dideklarifikasi mengungkap bahwa program ini tidak hanya berhenti di laboratorium. Dalam beberapa kasus, militer benar-benar mencoba menggunakan viewer untuk mengumpulkan informasi intelijen. Mereka diminta untuk menggambarkan fasilitas militer asing, lokasi sandera, atau aktivitas rahasia negara lain. Hasilnya memang tidak selalu akurat. Namun dalam beberapa laporan, deskripsi mereka ternyata cocok dengan data intelijen yang diperoleh di kemudian hari. Sebagian pejabat militer mulai percaya bahwa kemampuan ini mungkin memiliki potensi. Namun, banyak ilmuwan lain tetap skeptis karena sebagian besar hasilnya sulit direplikasi secara konsisten. Dan akhirnya program ini pun ditutup secara resmi. Pada tahun 1990-an, beberapa dokumen program ini akhirnya dibuka ke publik. Versi resmi mengatakan bahwa proyek tersebut dihentikan karena hasilnya tidak cukup dapat diandalkan. Namun beberapa peneliti yang terlibat memberikan cerita yang sedikit berbeda. Mereka mengatakan ada satu masalah besar yang tidak benar-benar bisa diatasi, yakni ketika eksperimen berhasil, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa itu berhasil. Tidak ada teori fisika, tidak ada juga model ilmiah yang bisa menjelaskan mekanismenya. Dan bagi militer, sesuatu yang tidak bisa dipahami tentunya juga tidak bisa untuk dikendalikan. Karena itulah, program tersebut perlahan dihentikan. Namun, satu pertanyaan tetap tersisa. Jika kemampuan itu memang tidak nyata, mengapa proyek itu didukung selama berpuluh-puluh tahun? Hari ini sebagian besar ilmuwan menganggap program seperti ini sebagai bagian aneh dari sejarah Perang Dingin. Namun, arsip yang tersisa menunjukkan sesuatu yang menarik. Selama lebih dari 2 dekade, militer serius meneliti kemungkinan bahwa pikiran manusia bisa mengakses informasi di luar batas indera. Apakah mereka benar-benar menemukan sesuatu? Atau semua itu hanyalah kesalahan interpretasi data? Ya, tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, satu hal yang pasti adalah di suatu titik dalam sejarah, pemerintah benar-benar mencoba menjawab pertanyaan yang sama yang masih kita tanyakan juga pada hari ini. Apakah kesadaran manusia benar-benar terbatas oleh ruang dan waktu? Atau mungkin pikiran kita jauh lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan? Dan pertanyaannya adalah, jika suatu hari manusia benar-benar bisa melihat masa depan, apakah itu akan menjadi sebuah kekuatan terbesar manusia, atau justru merupakan sinyal bahaya yang besar?